Parahnya lagi, yang mensubsidi kita ekonominya di bawah kita. Nauzubillah. Ya, kita pejabat, kita eselon, kita masya Allah kedudukannya ya menawan, maksudnya mengagumkan, tapi bakhil, pelit, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau berwakaf. Ternyata ibadahnya ditanggung oleh orang lain biayanya. Nauzubillah. Itu berarti tidak sungguh-sungguh dalam memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita nikmat karunia, masih bimbing kita dengan hidayahnya, sehingga dengan hidayah dari Allah kita sekarang berada di rumah Allah untuk menghambakan diri kepadanya, tunduk patuh dan melakukan kewajiban kita tentunya. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa meneladani Nabi Muhammad, untuk mencintai Nabi Muhammad, sampai mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai kita nanti mendapatkan syafaat di akhirat. Mudah-mudahan mendapatkan kesempatan, diberi kita izin dan kesempatan oleh Allah untuk bersama Nabi, bertemu Nabi di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sidang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 18 bahwa di akhir surah ayat 18 itu disebutkan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kata Allah, ada orang-orang yang dijamin mereka selalu diberi petunjuk. Ada kelompok yang mereka itu selalu mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah. Mereka dijamin selalu mendapatkan yaitu hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebutuhan kita. Kebutuhan yang sangat kita butuhkan, yaitu kita selalu dalam bimbingan Allah. Kita selalu dalam petunjuk Allah. Hidayah Allah selalu kita dapatkan, sehingga setiap rakaat kita selalu meminta kepada Allah agar selalu dapat petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ternyata ada orang-orang yang dijamin selalu dapat hidayah dari Allah. Nah, itu tentunya kita butuh. Kita sangat mengharapkan, sangat memimpikan selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun, bersama siapapun, apapun profesi kita, apapun dan sebagai apapun misalnya kita dalam menjalani kehidupan ini, maka kita selalu dalam bimbingan Allah. Itu tentu indah sekali, hadirin yang berbahagia. Tentu kita ingin tahu dan kita ingin menjadi orang-orang yang selalu dapat petunjuk dari Allah. Siapa mereka yang selalu dapat petunjuk dari Allah SWT? Ternyata jawabannya adalah yaitu orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, orang-orang yang selalu memakmurkan rumah Allah. Mereka selalu dapat petunjuk dari Allah, dapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Awal ayat itu disebutkan, kita tentu sering membaca ayat ini insyaallah. Allah katakan innama ya'muru masajidallah. Orang-orang hanya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid itu hanyalah 5 kelompok orang. Yang mampu memakmurkan masjid, kata Allah SWT, hanya 5 kelompok saja. 5 kelompok, 5 tipe, ya, 5 kriteria. Nah, itu hadirin yang berbahagia. Bagaimana memakmurkan masjid? Nah, itu dulu. Masjid apa itu masjid? Satu tempat yang diberi batas,
yang di situ digunakan untuk beribadah, solat 5 waktu, untuk kegiatan keagamaan. Kalau di situ dilakukan sekaligus solat Jumat, berarti masjid jamiah. Kalau tidak dilakukan solat Jumat, hanya solat 5 waktu selain solat Jumat, itu namanya dalam fikih namanya masjid. Yang kita sebut surau, yang kita sebut musola, yang kita sebut bahasa Indonesia kadang disebut langgar di Jawa. Nah, itu hadirin yang berbahagia, bahasa fikih, bahasa Arabnya adalah masjid. Masjid dia. Kalau ada salat Jumat, masjid jamiah. Hadirin yang berbahagia. Kemudian bagaimana memakmurkannya? Memakmurkannya itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, yaitu dengan 2 cara. Kita melakukan atau tidak? Mari kita lihat. Cara memakmurkan masjid yang pertama adalah kita ikut meramaikan. Kita ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama sholat berjamaah. Selagi tidak ada uzur, selagi tidak ada alasan-alasan yang diterima oleh agama. Misalnya sakit, oke. Misalnya musafir, oke. Misalnya ada yaitu cuaca ekstrim, oke. Itu memang alasan yang diterima. Tapi kalau tidak ada alasan uzur syar'i seperti itu, maka kita upayakan kita menjadi orang yang konsisten istiqomah memakmurkan rumah Allah SWT. Itu terutama salat berjamaah, ada wirid ya, ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, maka kita upayakan kita ikut. Untuk apa? Agar kita termasuk orang yang memakmurkan masjid. Sasarannya tadi adalah kita hidayah subur, hidayah yang Allah berikan kepada kita semakin subur, semakin meningkat kualitasnya, semakin bagus keberadaannya, wujudnya, penampakannya, buktinya. Nah, itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Maksudnya itu cara ya. Cara pertama memakmurkan masjid, yaitu ikut kita meramaikan, hadir kita. Yang kedua cara memakmurkan masjid itu adalah andil dalam menanggung yaitu biaya operasional masjid. Ini memakmurkan masjid cara kedua. Selain kita hadir ikut meramaikan, kita ikut menanggung biaya operasional masjid. Itu memakmurkan masjid. Memang apa biaya operasional masjid? Banyak ya. Apa contohnya? Biaya air, biaya karpet, biaya membersihkan, biaya listrik, biaya orang yang akan menjaga masjid, biaya imam, honor, gaji, semuanya. Kadang keran yang patah perlu diganti, kadang yaitu lampu yang putus perlu diperbarui, kadang karpet yang sudah lusuh, sudah lama, sudah keras karpetnya butuh diganti. Itu adalah biaya operasional masjid. Hadirin yang berbahagia, kita yang ingin dapat nilai memakmurkan masjid, ingin dapat yaitu sasaran mendapatkan yaitu bimbingan dari Allah, hidayah dari Allah, mesti kita ikut memakmurkannya dengan cara meramaikan dan menanggung operasional masjid, biaya operasional masjid. Jadi sebenarnya ibadah kita ini berbayar ya. Berbayar bagaimana? Ya berbayar, fasilitasnya mesti ikut kita menanggung. Jangan sampai kita diberi kelapangan rezeki oleh Allah, kita termasuk orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, tapi ternyata ibadah kita disubsidi oleh orang lain yang parahnya lagi, yang mensubsidi kita ekonominya di bawah kita. Nauzubillah. Ya, kita pejabat, kita eselon, kita masya Allah kedudukannya ya menawan, maksudnya mengagumkan, tapi bakhil, pelit, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau berwakaf. Ternyata ibadahnya ditanggung oleh orang lain biayanya. Nauzubillah. Itu berarti tidak sungguh-sungguh dalam memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia. Tuh. Jadi itu cara memakmurkan masjid. Telah kita lihat apa itu masjid. Dan 5 kelompok orang yang mampu memakmurkan masjid itu secara singkat kita lihat, secara pendek. Hadirin yang berbahagia, yang pertama tentunya adalah man amana billah. Yang mampu dia ke masjid yang dia benar-benar beriman kepada Allah.
Sehingga Nabi kita mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu bil masajid fashidu lahu bil iman." Jika kamu melihat seseorang rutin, rajin, sering ke masjid, saksikanlah itulah orang beriman. Berarti memang yang mampu ke masjid ini orang beriman, ya. Kekuatan iman yang membuat dia ke masjid, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan lainnya, tidak, kekuatan iman. Sehingga butuh dia yang butuh masjid, bukan masjid yang butuh dia. Begitu. Kita yang butuh masjid, bukan masjid yang butuh kita. Gitu hadirin yang berbahagia. Sehingga kalau kita mengaku beriman, maka mesti kita memakmurkan masjid. Yang kedua adalah wal yaumil akhir, percaya bahwa kiamat pasti terjadi. Maka kita butuh masjid. Kita butuh nasib yang baik, ending yang baik, ya, apalagi kebahagiaan, keselamatan, kemenangan. Bagaimana caranya? Rumah Allah. Kita memasuki rumah Allah, kita baca doa, Allahumma inni as'aluka min rahmatik. Nah itu, kita minta abwaaba rahmatik. Kita minta kepada Allah, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Nah itu, ya Allah, aku minta kepadamu, buka untukku pintu rahmatmu. Allah maftahli abwaaba rahmatik, buka untukku ya Allah pintu rahmatmu. Ketika keluar dari masjid, kita minta, bukan minta seperti doa pertama, tapi Allah maftali abwaaba min fadlik. Ya Allah, bukakan untukku karuniamu, rezeki darimu, keluasan rezeki darimu. Begitu, sehingga beda. Rahmat Allah itu penuh. Tentunya di mana-mana ada rahmat Allah, tapi tentunya lebih banyak lagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kaum muslimin yang berbahagia, siapa lagi yang mampu memakmurkan masjid wa aqamas shalah? Orang yang dia mendirikan solat, bukan coba-coba solat, bukan kadang solat kadang tidak, bukan dia bila teragak solat, bila indah, itu namanya bukan orang yang mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat itu tidak sekedar melakukan, tapi nilai-nilainya dia jaga. Apalagi misalnya ketika solat dia taat, di luar solat dia juga ternyata menjaga nilai-nilainya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Dia upayakan ucapan perbuatannya tidak ada yang melanggar nilai solat, walaupun dalam kesendirian, walaupun dalam kesunyian, walaupun dimanapun dia berada, dia tetap menjaga nilai solat. Itu orang yang mendirikan solat. Dia butuh masjid, karena tempat terbaik mendirikan solat masjid. Ada imam, ya, ada berjamaah, kawan-kawan rukuk dan sujud, nilainya naik 27 kali lipat. Apalagi kalau di masjid-masjid pilihan, Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, Masya Allah, sampai 100.000 kali lipat. Sehingga Masya Allah, kalau kita tentunya ingin mengejar itu, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, wa ataz zakah. Orang yang mampu memakmurkan masjid, orang yang berzakat. Orang yang berzakat. Kalau kita tidak wajib zakat bagaimana? Ya, orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah. Zakat tentunya adalah tidak bisa dipisahkan dari yang namanya rumah Allah, masjid. Kenapa? Orang yang berzakat akan akrab dengan masjid. Orang yang taat zakat akan tentunya yaitu betah di masjid. Kenapa? Dua-duanya adalah perintah Allah. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia yang terakhir, walam yakhsha illallah. Orang yang mampu memakmurkan masjid adalah orang yang tidak takut kepada apapun, siapapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut rezekinya terganggu, karena yang menjamin rezeki Allah. Tidak takut pelanggannya kecewa. Ketika dia berjualan datang suara azan, dia tidak khawatir, dia tidak cemas ada pelanggan yang kecewa. Kalau pelanggannya orang baik, dia akan maklum, dia akan mendukung. Misalnya begitu, atau pasiennya, atau nasabahnya, atau macam-macam lah. Kalau datang suara azan, apalagi datang iqamah, dia akan segera ke masjid. Kenapa? Yang dia takutkan adalah Allah murka, Allah memberi iqab, Allah memberi azab, Allah memberi laknat. Itu berarti Allah marah. Maka tentunya kemarahan Allah yang kita hindari, bukan kemarahan makhluk. Kalau Allah suka kepada kita, Allah mudah memerintahkan makhluk juga suka kepada kita. Kalau Allah tidak suka kepada kita, Allah gampang menjadikan makhluk tidak suka kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu yaitu mendapatkan bimbingan hidayah, itu mendapatkan kekuatan dari Allah untuk selalu memakmurkan masjid, sehingga kita selalu dalam hidayah, dalam petunjuk,
dalam bimbingan Allah. Kapanpun, dimanapun kita berada, selalu kita dalam bimbingan Allah. Tentunya kita berada dalam siratal mustaqim. Tentunya insyaAllah dapat husnul khatimah kita, dan insyaAllah dapat juga kita rahmat dan surga Allah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.